Halo YouTube, kali ini kita mau jawab pertanyaan dari subscriber. Banyak sekali yang menanyakan di mana filter oli Kia Carens 2 atau Kia Carens, sama ya, mirip-mirip mesinnya sama. Oke, jadi kali ini kita mau tunjukin proses penggantian filter oli. Kali ini kita mau melakukan penggantian filter oli mesin Kia Carens 2. Otomatis kalian penggantian oli mesinnya juga ya. Jadi prosedurnya sama seperti video yang sebelumnya. Nanti kita kasih link di atas sini ya, link videonya, proses penggantian oli mesin Kia Carens 2. Nah, kita akan melakukan pembuangan dulu. Oli mesin yang lama dibuang. Setelah dibuang sampai bersih, sampai benar-benar bersih, kosong, nanti kita tutup seperti biasa penggantian oli normal ya. Setelah itu kita lepas filter olinya, ada di tengah sana ya, deket pipa knalpot, di deket catalytic converter ya. Nanti lokasinya kita tunjukin dari bawah. Oke, sekarang kita mau kuras dulu oli mesin lama. 3 days later. Ini penampakan olinya, hitam banget. Ini oli standar ya, 1040, sesuai rekomendasi standar mobilnya. Pakai yang 1040 Kia Carens itu. Nah, ini awalnya bening, bisa sampai hitam gini kan. Apalagi udah hitamnya pekat. Baru udah waktunya ganti. Ini pun nggak sampai 4000 kilo loh sudah hitam gini. Dan perlu diingat, mobil menyala tidak selalu jalan ya. Jadi mobil menyala itu dia idle di kemacetan, itu sudah mengurangi masa kerja oli. Jadi kita kalau di kota sering-sering kemacetan, terus luar kota sering kemacetan juga. Nah, ini efeknya bakal jadi seperti ini, hitam sekali. Nah, hitam banget kan, hitam pekat. Oke, ini udah masuk di kolong mobil ya. Nih, lihat nih. Nih udah masuk di kolong mobil. Jadi kita harus dongkrak dulu ya. Ingat titik dongkraknya, hati-hati jangan sembarangan asal dongkrak di titik-titik tengah itu, resplang itu, nanti bisa jebol. Titik dongkrak ada di belakang ban depan dan ada di depan ban belakang ya, di sini ya jadinya ya. Nih dongkrak dulu, dongkrak udah naik. Lihat nih, di sini nih posisinya nih. Nah, itu warna biru tuh. Itu ya. Ini alternator kemarin yang udah kita kerjain. Ini filternya. Nah, ini kalau mobilnya masih standar, ada apa namanya, pipa standarnya ada catalytic converter. Ini ada tabung lumayan menutup area ini ya. Jadi ada tabung yang lumayan menutup area ini. Jadi kalau masih standar ada catalytic converter. Ini kebetulan udah catalytic converter udah dilepas karena udah usia ya. Jadi dilepas aja. Nah, ini nih. Kelihatan semua power steering. Kering ya. Jangan sampai ada yang bocor. Ini kotoran aja sih, ini sisa-sisa apa? Stand pad gemuk. Nah, sisa-sisa cucian mobil nggak mungkin mau bersihkan ini ya, kecuali detailing ya. Jadi ya udah biarin aja lah. Yang penting kering, nggak ada netes, cuman apa orang bilang kerak ya. Nah, ini nih. Nih kita kelihatan semua soket-soket, sekalian ngolong, sekalian ngecek soket yang kendor. Barangkali ada. Nih kita cek semua aman ya. Oke, sekarang kita lanjut lepas filter olinya ya. Posisinya susah. Putar ke kiri ya, melepasnya ya. Perlu diingat jangan sampai kurang rapat atau kendor filter oli ini. Jadi menyebabkan kebocoran kalau dia kurang rapat. Dalam pemasangannya harus benar-benar rapat, dipastikan ya. Nah,
Ush, wih bocor, wih, harus cepat-cepat, masuk ke baju, gila. Oke, itu ya. Oke ya, itu ya tempat filter olinya ya, ada di bawah intake. Jadi kalau dari atas itu ada di bawah intake manifold. Oke, udah kelihatan semua ya, jelas ya. Sekarang PR-nya kita pasang dulu filter olinya. Ya, inilah filter olinya. Ini ada sealnya. Jadi di sini itu ada sealnya ini. Nah, ini nih. Ini ada sealnya. Dia kalau misalkan udah keras sealnya, berarti itu tandanya filter oli udah amat sangat perlu diganti ya. Ini masih empuk, tapi karena barangnya murah, alangkah baiknya diganti aja. 2 kali ganti oli, ganti filter baru, atau kalau bisa sekali ganti oli langsung ganti filter olinya sekalian. Ini murah kok, 30 ribuan ini. Di toko-toko berbeda ya, rate-nya 30 sekian ribu sampai 40 sekian ribu, berbeda di setiap daerah ya, di setiap toko, setiap daerah beda. Ini barangnya baru. Nah, ini dikasih oli dulu ya, dilumasin oli ya, biar licin, biar sealnya tidak rusak. Jadi dikasih oli-oli tipis, diolesin biar o-ringnya nggak rusak ketika proses pemasangan. Tipis aja, yang penting bisa melumasi waktu dipasangnya. Oke, kita lanjut pasang di dalam. Jangan sampai kendor ya, pastikan benar-benar rapat, karena nanti kalau kendor akan jadi masalah. Pakai putaran tangan aja ya, secukupnya pakai putaran tangan sampai mentok. Kalau ini kita ngomongin kalau bukan bengkel, jadi nggak punya kunci kunci filter oli, jadi kita pakai putaran tangan aja sekencang-kencangnya. Dan dipastikan di area ini yang saya tunjuk pakai jempol ini nggak rembes. Jadi setelah ini nanti kita bersihkan semua pakai cleaner ya. Kita semprot cleaner semua keliling area-area bekas tumpahan oli itu ya. Nanti kalau bersih kelihatan kalau masih rembes. Soket-soket tidak ada yang tersenggol atau terlepas waktu proses pemasangan. Terus dibersihkan juga. Nah, ini nanti dibersihkan. Oke, yang kemudian harus dilakukan adalah menurunkan dongkrak ya. Kita pakai dongkrak standar. Oke, dongkrak udah turun. Ini tadi sempat gerimis ya. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah tinggal isi olinya. Ini oli sisa-sisa ya, kita ngumpulin tiap kali ganti oli kan sisa sedikit-sedikit, lama-lama lumayan juga. Jadi bukan oli sisa, ini oli baru. Oh bentar, harus ada itu ya, corongnya ya. Jangan lupa cek ini juga ya. Tuh kosong kan, bersih ya.
bersih kan, awalnya hitam ini. Nah, kita taruh aja dulu karena nggak nemu corongnya, ya udahlah gini aja. Kalau sudah selesai kita tutup, kita pastikan bersih dulu semuanya. Nggak ada apa oli-oli yang bercacar, nggak ada gitu. Kita cek kalau udah bersih semua. Oh iya, dicek dulu ini seberapa ini. Oke, udah selesai. Jadi begitu proses penggantian filter oli dan oli mesin Kia Carens 2. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.